Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Devi dalam pelajaran prakarya. Di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, masih dalam bab pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Nah, kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang teknik pengolahan pangan. Di kelas 7, Ibu sudah pernah membahas tentang teknik pengolahan pangan. Mungkin kamu masih ingat ya, yaitu ada moist heat dan dry heat. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis alat dan teknik-teknik yang digunakan untuk mengolah bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman, beserta kegunaan alat tersebut dan teknik-tekniknya ya. Baik, kita bahas dulu yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat. Nah, yang disebut moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, yang termasuk ke dalam teknik moist heat apa saja? Pertama ada merebus atau boiling ya. Merebus atau boiling itu yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, susu, santan ya. Caranya bagaimana? Yaitu kita dapat masukkan bahan makanan ke dalam cairan yang masih dingin atau yang sudah mendidih. Contohnya apa anak-anak? Ya, merebus sayuran, merebus telur, merebus ubi atau merebus jagung. Nah, itu termasuk ke dalam teknik moist heat, dalam arti merebus ya, boiling. Nah, alat yang kita gunakan biasanya dalam merebus yaitu berupa panci. Panci ini bisa terbuat dari aluminium ataupun stainless. Nah, itu teknik merebus. Yang kedua, poaching. Masih ingat apa itu poaching? Ya, teknik poaching atau merebus menutup bahan pangan adalah memasak bahan makanan dalam bahan cair dengan api kecil. Biasanya sekitar 92 sampai 96 derajat Celcius. Jumlah cairannya tidak terlalu banyak atau hanya sebatas menutupi bahan pangan. Contoh, kita akan poaching telur seperti ini, Nak. Jadi banyaknya cairan itu tidak sampai bahan pangan itu terendam. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau bracing. Yaitu teknik merebus dengan bahan makanan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan pangan yang akan direbus dalam keadaan panci tertutup menggunakan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari bracing ini sama dengan menyetup atau menggulai, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Contoh seperti ini, Nak. Itu memasak iga sapi seperti ini. Yang keempat, teknik moist heat yaitu menyetup atau menggulai atau stewing, yaitu mengolah bahan makanan terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan berbumbu dan cairannya tidak terlalu banyak dengan menggunakan api sedang. Maksudnya dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aromanya bahan makanan keluar dengan sempurna. Nah, tapi ingat harus hati-hati ya, karena pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk. Tapi hati-hati dalam mengaduknya agar tidak cepat hancur. Biasanya kita menggunakan cairan santan, susu atau kaldu. Nah, itu teknik menggulai atau stewing. Contohnya apa?
Ya bisa misalnya kita membuat opor atau rendang. Itu contoh teknik menggulai atau stewing. Yang kelima yaitu teknik mengukus atau steam, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih. Jadi caranya sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukusnya sudah berisi air. Alat pengukusnya itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Alat pengukus itu disebutnya dandang atau kukusan atau klakat ya. Jadi sebelum mengukus bahan makanannya, alat pengukusnya terlebih dahulu kita isi air, lalu kita panaskan sampai mendidih dan mengeluarkan uap. Nah, setelah mengeluarkan uap baru kita masukkan bahan makanannya pada steamer atau pengukusnya. Nah, uap air panas ini akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Dan nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, contohnya bahan makanan yang dengan teknik mengukus apa? Nah, di sini ada ikan, bakpao ya, atau misalkan bolu kukus. Nah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu teknik mendidih atau simmering. Nah, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, teknik ini biasanya kalau kita akan membuat kaldu ya, yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Oke, yang terakhir teknik moist heat adalah mengetim. Nah, mengetim ini apa? Itu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Nah, satunya lagi wadah berisi air itu ukurannya lebih besar. Cara ini memang memerlukan waktu lama. Contohnya kalau kita akan mengetim atau melelehkan coklat atau membuat nasi tim. Nah, itu diantaranya beberapa teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Sampai sini jelas ya anak-anak? Nah, yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, dry heat cooking itu apa? Itu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya, adapun yang termasuk ke dalam teknik ini atau dry heat cooking, pertama yaitu menggoreng dengan menggunakan minyak banyak atau deep frying ya. Nah, memasak makanan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan-bahan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Contohnya di sini Ibu tampilkan yaitu menggoreng kentang atau menggoreng ayam tepung ya, Nak. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying ya. Biasanya alat yang kita gunakan ini wajan datar. Nah, bagaimana cara mengolahnya nih? Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan minyak sedikit. Biasanya kita menggunakan wajan datar. Biasanya bahan makanan ini hanya 1 kali dibalik dengan menggunakan minyak yang sedikit. Contohnya ini kalau kita akan memasak telur dadar atau telur mata sapi, nah kita menggunakan sedikit minyak ya, atau istilahnya disebut shallow frying. Yang ketiga, teknik menumis atau sauteing. Nah, contohnya ini ya, seperti ini, yaitu memasak dengan menggunakan sedikit minyak. Biasanya kita contoh dalam menumis ini yaitu menumis bumbu ya, terutama bawang. Contohnya di sini bawang bombay ditumis sebentar dalam waktu sebentar dan cepat diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Contohnya kalau kita akan menumis misalkan membuat
sayur capcay. Nah, ini seperti ini menggunakan teknik sauting atau menumis. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Biasanya alatnya kita menggunakan oven ya. Baking atau memanggang adalah teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan oven tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, contohnya kita membuat cake atau pizza. Nah, terakhir yaitu teknik membakar atau grill. Yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas tentunya ya, atau di atas panci datar atau teflon yang diletakkan di atas kita langsung letakkan di atas perapian langsung. Contohnya kalau di sini kita akan membuat uli bakar. Nah, itu berbagai macam teknik-teknik pengolahan panas kering. Paham anak-anak ya? Karena ini sekedar mengingat kembali, karena di kelas 7 kalian sudah pernah mendapatkan materinya. Tapi bila masih bingung, silakan kalian tanyakan melalui WA Ibu. Untuk materinya lebih jelas, kalian nanti bisa lihat di link CBT-nya, CBT Muhammadiyah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.